Sakitnya sudah 7 tahun ya. 7 tahun lebih. Sakit 7 tahun lebih. Sakitnya berpindah-pindah. Pindah malih ini segar, malih hilang segar, kita kan. Malih hilang, malih segar. Malih hilang, malih segar. Tanpa diobati malih hilang, malih segar kita. Nah itu dah modelnya. Sama seperti Tiang dulu waktu kecil. Tiang sakit-sakitan 6 minggu 2 kali. Sakit penyingakan, batuk, sesak napas. Bahkan Tiang waktu Tiang kecil, kata ibu Tiang sudah pernah meninggal. Tiang sudah pernah meninggal, sudah biru, dicarikan dukun. Ibu lari sampai hampir jatuh ke sumur. Sember gede tuh kan, kecok nyidang yang liwatin tuh. Iya Ben segar gitu, Ben hidup. Karena di waktu Tiang kecil, versi ibu saya ya, katanya saya seperti Krishna. Tidak sempat ibu saya itu ngajak Tiang gitu, jadi rebutan tetangga. Katanya Tiang waktu kecil, katanya kan, nggak tahu kan versi pasti, ibu. Pasti. Kata ibu saya itu, ibu sampai kangen pengen gendong nggak bisa, tetangga itu berebut ngajak Tiang itu. Katanya Tiang molah, ganteng katanya waktu kecil, nggak tahu juga. Karena sekarang Tiang lihat wajah saya biasa-biasa aja gitu. Sakit-sakitan memang. Saya tahun 2000 malam tahun baru 2005 malam tahun baru masih sakit-sakitan. Tiang orang ngirim beli bajang, nak Tiang mau boye kan, mau boye. Ternyata di saat kita ingin pelepasan atau sudah masuk ke level pasrah, malam tahun baru itu Tiang ada di dalam kamar. Di depan kamar itu kan sudah jalan raya di rumah mertua itu. Saya lihat ipar Tiang, keluarga istri Tiang yang pertama kan, mereka minum rokok. Saya tidak perokok dulu. Gini dalam hati Tiang, cicing ini minum merokok, Tiang minum tusing alkohol dan Tiang tidak merokok. Kenapa saya tidak minum, tidak merokok? Uli cenik Tiang sengsara, kene kan irit gitu kan. Terus Tiang memang anak yang polos gitu. Nyak-nyak duennya merintah Tiang nyak-nyak duen gitu. Makanya sering dibully, sering dijadikan mainan lah sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di malam tahun baru itu Tiang jedot mati sih. Waktu cenek bagaimana lagi bunuh diri sing dah mati masih itu. Nebak tebekang di tangkah sing mencelap tapi sakit gitu. Aduh sakit tadi gitu. Buang akhirnya. Nah. Akhirnya di malam itu saya ingin mati kone yang merokok yang bangke kan gitu. Nah, rokok membunuhmu kan gitu. Melit ya rokok Sampurna waktu itu. Saya beli rokok Sampurna saat itu. Saja bersedot pertama, wih serada nyagur kolongan Tiang ini. Dok, bu, waktu kan di saat itu Tiang sesak napas. Nah bangke begini gitu, banyak kesedot, kesedot, akhirnya anehnya Tiang segar gitu. Setelah Tiang merokok, Tiang tidak pernah sakit gitu. Kan aneh nih. Adi dot mati, adi balik segar gitu. Nah itu modelnya. Ada kepasrahan. Di saat hidupmu sudah dalam kepasrahan, titik nol modelnya. Tidak menginginkan duniawi, tidak menginginkan hidup. Di sanalah Tuhan menunjukkan kuasanya. Dan ternyata kenapa Tiang sakit-sakitan? Ternyata sang yang taksu harus merokok. Kenapa Tiang tahu itu? Karena ningah satu temannya gitu. Jero,
Juru terapas sih merokok kan. Nggih, ane wae kudu lah telung bungkus mah. Udah harga rokoknya sekian. Wih. Kali 3 jero. Kali 3 kali bulan berarti jero amune bibesnya nyentuh ngameli bataku kadang dia. Ye. Adi bener asane gitu. Adi bener sajan. Adi bener asane yang pipisnya ngameli bataku. Tahun menyidang ayu mah. Oh, ketutang sud yang merokok. Sud merokok. Bener nih munyi luang nih gitu kan. Becek nih. Akhirnya dia besar merokok. 3 bulan sudah tidak merokok. Memerik dia. Berak dia. Berak gelem dia ambil. Lalilah ke temen tiang. Jero balian kan lali kemudian. Jero adi berak yang jero orang. Tenun jero. Dia karena kan merokok. Ini ada, mana ada jero? Yang obat, obat rokok. Mana aja, kayak dekep cumur ya. Dek, kenapa aja pun 3 bulan dia usaha merokok. Ngakak ya kedek. Tinggi tangan rokok. Ji. Dan jero. Jero taksun jero ini nasi dari keuangan jak rokok. Banget ya. Ini rokoknya ya. Isur yang merokok juga siang kedua. Sampai detik ini pun dia merokok akhirnya. Astung kare sih teh gelem. Nah gelem-gelem cuaca tuh biasa lah, dia kan bukan dewa kan. Akhirnya yang tahu bahwa ada beberapa orang seperti yang itu yang ketakson tuh yang tidak karena belajar menjadi seorang balian itu ataupun bibit ya, bibit seorang tapakan seperti tiang itu tidak semua juga sih. Dan bahkan ada wanita kan yang seorang tapakan dia merokok. Bukan karena kami ingin merokok, tidak. Taksu itu ya. Karena taksu. Karena taksunya itu. Makanya di tiang dike yang wajibkan asap rokok canang sari kan. Dumun rokok dia kan sampurna nih. Makin kari ya sampurna nyampur ada. Jadi berpikir ya, di dalam tiang panjang damu-damu ide sanitan medue gitu. Sampurna mahal ya nih. Alih ane mudah apa inmil nah ane mudah. Makanya dia kasih pilihan inmil utawi sampurna. Biar tidak memberatkan yang tidak mampu gitu. Sama seperti serius sana. Adek, umur udah makin? 28. Umur 28. Berarti sudah napak. Sudah harus mulai sekarang titik 0 lagi, titik 1. Astung kare di sini jalan terakhir ya. Intinya ada 3 hal yang harus ditata. Pola pikir, pola hidup, dan juga laksana. Tata laksana. Pola pikir artinya jangan menyerah atas apa yang terjadi, tapi bolehlah kamu itu pasrah. Dalam kepasrahan pun tidak boleh kamu itu lemah gitu loh. Beda kan ya? Ada nak pasrah aja pules makan tidur kaya sing maturan sing tidak boleh. Mah. Iya. Karena apapun yang kamu alami tujuannya hanyalah agar kamu tahu rasa. Selain tahu rasa, kamu juga agar berjalan. Ini kamu segar, sibuk nelen. Sibuk ke tetangga, sibuk ke teman itu aja. Kalau sekarang kan kamu ngalih yusan spiritual ada. Meriki, boleh tuntunan, mereka boleh. Ini bahasanya yusan spiritual. Ngalih yusan mantan demon. Setelah itu kamu bertemu banyak orang yang sakit itu.
sesama orang-orang sakit. Itu adalah untuk menumbuhkan jiwa kamu, jiwa welas asihnya, kepeduliannya. Oh gini rasanya sakit, akhirnya kamu bisa lebih menghargai tubuhmu, lebih menghargai waktumu gitu. Mendapatkan petunjuk dibilang ngiring sejak kapan? Sejak lama, Lamanya kapan? sudah 4 tahun, ya 4 tahun lah. 2 tahunan 4 lebih. tahunan. 2 tahun lebih. Apa yang pernah kamu rasakan? Mimpi atau kejadian yang aneh-aneh? Enggak sih mimpi, pernah sih datang langsung Datanya seperti apa? di Lande. Rangde. Datangnya lewat mimpi apa gimana? Enggak di warung kita di sanggah sembahyang. Sembahyang. Pas sembahyang di sanggah didatangi Rangde. Sering gendan nih sering dan sadar setiap sembahyang. Awalnya nih kayak Dan kita ngobrol kadang-kadang 2 jam dan sadar gitu. Mun awalnya. Awalnya 2 jam dah sadar. Makin ampun tidak ngobrol gitu. Mudan sama sekali kan udah. Apa yang kamu sensasi apa yang kamu rasakan dari sebelum tidak sadar sampai tidak sadar? Kan dia rasakan api-api tapi sadar tapi kan kita ngobrol gitu kan. Ya kalau tiang pribadi ya, tiang pribadi ketedunan ide, tiang sangat sadar, tiang melihat, tiang mendengar, cuma mulut sama tangan tiang tidak bisa tiang kontrol. Enggak, kita ngobrol kan. Mending dia makin ini terjadi tapi kita ngobrol gitu. Iya, itulah yang namanya ketedunan. Tiang juga begitu dulu. Waktu karyalet. Ada orang sakit, masih sekelas SMP, emang iya jak dupa nak gitu. Mulut saya ngomong. Tiang hanya seret, sudah tidak apa-apa gitu. Dia juga tidak tahu itu apa, tapi ya segar gitu. Itu modelnya. Dia kelas 1 SMP ada tuh. Jadi berarti kamu memang ada bibit ke sana. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Ya berproses saja, mencari dan menggali jati diri. Kesalahan saya zaman dulu, mungkin dari kesalahan ini bisa tiang buat dan tiang share ke kamu agar kamu paham. Dulu tiang kamu main kali balian, pang tawang karena diapun nih kan gitu. Cuma petunjuknya begini aja, gali jati diri, itu aja. Karena memang tidak dikasih sama beliau, tidak boleh ngasih tahu rahasia, apalagi tugas tiang berat kan. Jadi tiang harus tahu segala rasa dengan apa yang tiang alami. Tiang harus menjaga daratan Bali dalam artian membimbing umatnya agar semakin banyak ada penuh di Bali, itu tugas tiang. Jadi tiang kalau tidak tahu sakit, kenang orain anak. Semua berdasarkan pengalaman pribadi. Nah seperti kamu sekarang yang penting buat dirimu layak. Pikiranmu harus jernih. Jangan terombang-ambing. Tidak boleh berpikir negatif. Hanya boleh berpikir positif. Hatimu hanya memiliki jiwa welas asih, cinta kasih dan peduli. Sing dadi iri, benci, dengki itu sing dadi ada rasa-rasa tuh. Mengeluh apalagi sing dadi. Amun kamu mengeluh berarti kamu meteli nak luh dan nadi mengeluh. Itu dulu. Terus kamu harus ringan tangan. Ngelah sih ngelah, amun ada nak naging gede tulungin. Baik itu dengan keringat. Kamu harus belajar memerintah dirimu sendiri.
Jangan mau menunggu perintah. Ya, itu dulu kamu tata. Satu-satu biar kamu merasakan. Jadilah bos atas dirimu sendiri. Jangan malas. Itu dulu. Yang beslior rayanya bebekanya. Balan. Udah umur ya nih? 28. 28. Hah? Semua. Iya nanti kesini aja minta tuntunan, nanti tiang tuntun biar kamu jadi. Dan kamu juga harus jangan tidur, harus melek. Ngerti melek? Iya nih menek mobil ke beleleng de pulas lagu aja sing nyupir. Harus tinggalin jalan Pang Nawang, cen perempatan, cen pertigaan, di belok kanan, di belok kiri, yang ke Pulaki gitu model. Pasti ngaku uli kelungkung yang bupang 100 dan ke Pulaki yan maru banjaran tulen ngatang. Kan bupang 100 dan ke Pulaki atanya bapak ke Pulaki sinawang rurung. Saja aja tiang bupang 100 si Pulaki pado nawang sih rurung masih gitu. Tidur di mobil. Maksudnya begini, di saat kamu menerima masalah, mendapatkan masalah, musibah, sakit, pahami itu semua karena semua ada intisarinya, ada pesan-pesannya. Setelah itu kamu akan tahu rasa. Nah itu, tuh kalau sibuk mengeluh sih memang rasa ada. Paham ya? Sumpama ada masalah, cari solusinya. Makanya saya selalu mengatakan setiap masalah terlahir dengan solusinya, setiap penyakit terlahir dengan obatnya. Yang penting Anda mau berproses. Yang cuma mengoyong sing ada obat lah karena sakit itu dan penyakit itu juga bagian dari cobaan. Lagu banget sakit, yang bersakit eling bejak betara tuh. Oh ternyata betara itu ada dan kita wajib berdoa. Nah liwan ya disenengi ngarjak timpal, nsap jak nyame. Nah itu disakiti nyamane ngerunguang, betarane ubat abit toh. Bener sih Pak? Di ngelai nsap ajak nyame, nsap maturan. Disakiti nyame ngerunguang, di bangkane, di matine, di amore nyame ngerunguang doh. Makanya corona ini adalah pelajaran untuk kita semua. Bahwa kebersamaan itu penting. Jadi mare sindadi Pak bingung. Dan nyame join gitu. Di saat kita diberikan kebebasan, bibi ngomong tawah-tawah, jadi mare mecamok sare sampi. Itu semua ada. Semuanya itu ada maknanya. Kenapa pakai masker medikin ngomong lebih megai toh? Jangan ada artinya tuh. Kenapa patung Dewa Ganesha mulutnya tidak kelihatan, perutnya besar buncit. Yang diduduki adalah tikus, telinganya lebar, kepalanya besar. Apa artinya? Kepalanya besar berarti gunakanlah akalmu, kecerdasanmu untuk segala hal. Telinganya lebar, banyaklah mendengar. Itu sebagai penyerap ilmu pengetahuan. Matanya kecil, lihatlah yang penting-penting saja. Hidungnya panjang, artinya jelajahlah dunia gitu loh. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Mulutnya tersembunyi, gunakan mulutmu seperlunya gitu. Nah itu. Jadi semua ada maknanya. Perutnya besar, janganlah kamu rakus.
Janganlah kamu tamak. Terus dia menduduki apa? Tikus. Artinya apa? Itu ego. Kendalikanlah egomu gitu loh. Taruh dia di pantatmu, jangan di otakmu. Kalau ego ditaruh di otakmu, maka kamu akan jadi sombong. Itu maknanya versi Jero Balian Hiler. Ya nak lihat kan bisa mana yang beda pelenya nanti yang ngomong. Nanti yang dancing masa sekolah masalah gede-gede jek itu aja pesuli bibir. Indonesia itu berarti gitu lah tuh ya. Itu versi Tiang, Pak. Ya, asal cara penelitian itu ya asal. Itu versi Tiang, pangter niwang mali Tiang mah. Nak liu anak dua, Tiang anak tanya dua, tapi Tiang tanya belum gitu. Tapi bisa gitu. Itu versi Tiang. Tiang mengupas versi Jero Balian Hiler. Minimal itu bisa jadi panduan ya. Jadi apapun itu ada simbol-simbolnya, ada maknanya kalau kita mau mengupas. Di saat kita naik motor atau mobil, ada anjing lewat, ada kucing lewat, deme pisuh, cicing bangsat kolonnya, jangan begitu. Karena itu adalah leluhur kita yang ingin menyelamatkan kita. Kita diberi tanda adeng-adeng nih. Alam ingin menyelamatkan Anda. Morban bedah cicing mobil ini bedah bane. Itu alam ingin menyelamatkan kita yang sing bedah bisa tabrakan. Ya, mari kita belajar berpikir positif. Niki yang bijak pas kita kenahan ke dalam pamen itu patung Ganesha. Patung Ganesha dia itu kan banyak versi. Ada yang begini, ada seperti itu, ada yang bertangan 4 kan macam-macam. Nah itu juga Tiang tidak berani mengupas itu karena pemahaman Tiang terbatas. Nanti Ben pilih ngomong Ben. Yang genahan itu dia sebenarnya Enggak, ini ke pendidik kena pas di tempat kebutuhan untuk aling-aling, tapi untuk hijau kan dan apa di merajahan kan hijau sepatu Kan sudah Tiang bilang tadi, beliau ini banyak versinya. Yang bentuknya seperti ini dengan tangan begini, seperti Tiang Nike di depan. Yang di dalam beda lagi. Jadi semua tergantung. Kalau dibilang desa kalau pater bisa, kalau dibilang yang lain juga bisa. Sekarang tergantung. Gitu loh. Asal jangan ditaruh berdua di muncul umai, jangan ada gitu berdua jangan. Makanya patung itu ada yang hanya dijadikan hiasan, ada juga yang memang dipuja. Kan begitu. Sehingga asal patung Ganesha langsung dari Bantenin sih nadi. Harus murip-urip. Harus linggihang. Oh iya. Ya asal ada patung Ganesha aja langsung bisa saja yang ada di dalamnya itu Mengganggu ya. setan. Karena kita tidak mengikuti SOP gitu. Tidak ya, biar tidak salah. Sehingga asal patung juga langsung yang tidak. Kadang-kadang kita salah karena pemahamannya kurang, karena kurang mendapatkan dharma wacana juga. Pak saking kelungkung Bapak niki saking kelungkung. Pasien anyar saking Denpasar nih. Peguyangan. Ibu pulang ajak mau guyangnya Bu. Nggih lain kali bisa nelpon Tiang Pak nggih. Jadi biar langsung dapat nomor. Ya. Kasihan juga kadang-kadang numpuk di sini. Yang daerah mencari nomor pun full Riki Pak. Semua minta nomor 1. Ada jam 4 pagi pun Riki. Kasihan Tiang. Setelah Tiang hari nomor dulu Tiang juga nggak mau ngambilin, tapi sekarang daripada mereka berebut ada ya
telepon aja, nanti dia yang ngasih nomor gitu, kasihan ya. Kalau ada yang datang langsung ngambil nomor gitu, nggak apa-apa. Nggih, nggih pun paham nggih. Jadi sakitmu hanyalah bagian dari proses ya. Kalau kamu memang benar-benar ngiring, jalani saja ya, jalani secara alami. Baru orang yang ngiring sampunang sombong ya, sampunang sok suci, biasa-biasa gen nih. Tapi belajar ya, tatalah diri. Nanti kalau ada apa-apa yang kiranya bingung atau tidak paham, bisa nanya ke Tiang. Kita sharing namanya. Suksma.